dan anjing keluarga masih hidup, tapi tinggal tanpa perawatan. Seolah-olah keluarga itu pergi mendadak dan nggak pernah balik lagi. Lalu beberapa hari kemudian fakta baru muncul ya, di mana mobil keluarga McStay ditemukan di perbatasan Amerika dan Meksiko. Di sini mobilnya diparkir rapih, nggak rusak dan barang-barang pribadi masih di dalam ya. Nggak ada koper besar, nggak ada baju anak-anak buat perjalanan jauh. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini kok bakalan bahas satu kasus yang terjadi di California ya guys ya. Nah buat kalian yang suka sama konten-konten Kamek Cerita ya, boleh banget subscribe YouTube Kamek. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Kita langsung aja ya ke ceritanya ya guys. Suatu hari di kota kecil bernama Fallbrook, California, ada satu rumah 2 lantai yang kelihatannya tuh tenang banget. Karena catnya terang, terus juga halamannya kecil, nggak ada pagar tinggi, nggak ada teralis, dan ini tuh rumah keluarga biasa aja ya. Jadi kalau orang lewat nggak bakal kepikiran apa-apa. Karena nggak ada yang aneh dan nggak ada yang mencurigakan. Nah, di rumah itu tinggal satu keluarga kecil yang berisi Joseph McStay, lalu istrinya Summer, dan 2 anak laki-laki mereka, Gianni umur 4 tahun dan Joseph Junior umur 3 tahun. Nah, Joseph ini pengusaha kecil ya. Dia punya bisnis dekorasi air mancur custom buat rumah-rumah mahal. Nah, kerjaannya kebanyakan dari rumah dan di sini klien pun datang silih berganti. Summer itu ngurus rumah dan anak-anak. Jadi hidup mereka tuh nggak mewah, tapi stabil-stabil aja dan normal. Nah, dari luar nggak ada tanda-tanda keluarga yang bermasalah. Lalu di tanggal 4 Februari 2010 ya, pagi hari itu Joseph masih aktif. Dia kirim email ke klien, bahas desain, terus juga bahas proyek, dan nada tulisannya tuh biasa aja. Jadi profesional. Sama sekali nggak kelihatan kayak orang yang mau kabur atau mau ngilang. Dan kayak lagi dikejar masalah besar tuh nggak kelihatan kayak gitu ya. Lalu sekitar siang harinya ya guys ya, tiba-tiba semuanya tuh berhenti. Telepon Joseph tuh nggak aktif. Terus juga email nggak dibalas. Dan Summer nggak bisa dihubungin. Anak-anak pun nggak kelihatan lagi ya. Nah, di hari pertama orang mikir tuh mereka pergi cuma sebentar. Hari kedua mulai aneh. Hari ketiga tetangga mulai curiga. Di sini polisi akhirnya dipanggil guys. Polisi masuk ke rumah itu dan yang mereka lihat tuh aneh banget ya. Karena pintu nggak rusak, terus juga jendela utuh, nggak ada barang berantakan, nggak ada darah sama sekali, dan nggak ada tanda perkelahian. Di dapur pun masih ada piring kotor. Di kamar anak-anak tempat tidur belum diberesin guys. Terus juga mainan masih di lantai. Dan anjing keluarga masih hidup, tapi tinggal tanpa perawatan. Seolah-olah keluarga itu pergi mendadak dan nggak pernah balik lagi. Lalu beberapa hari kemudian fakta baru muncul ya, di mana mobil keluarga McStay ditemukan di perbatasan Amerika dan Meksiko. Di sini mobilnya diparkir rapih, nggak rusak, dan barang-barang pribadi masih di dalam ya. Nggak ada koper besar, nggak ada baju anak-anak buat perjalanan jauh. Dan sejak saat itu ya, narasi itu mulai kebentuk. Di sini polisi tuh mikir mereka tuh kabur ke Meksiko. Lalu di sini media ikut ngikut ya, dan publik pun percaya. Padahal keluarga Joseph tuh bilang kalau dia tuh nggak mungkin ninggalin anak-anaknya. Dan Summer pun nggak mungkin pergi tanpa kabar. Mereka bukan tipe yang kayak gitu guys. Tapi karena tidak ada jasad, kasus ini pelan-pelan tuh dingin. Bulan lewat, tahun lewat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya tahun 2013. Di tengah panas gurun Mojave ya, jauh dari kota, seorang pengendara motor berhenti karena dia melihat sesuatu di tanah. Yang awalnya dia kira sampah. Tapi pas dideketin itu tulang manusia. Di sini polisi datang dan lokasi pun digali. Dan di situ cerita berubah total guys. Jadi 4 kerangka manusia ditemukan dikubur bareng ya, tanpa peti dan tanpa tanda. Di sini identifikasi forensik memastikan itu keluarga McStay. Jadi isinya Joseph, Summer, Gianni, dan Joseph kecil. Nah, penyebab kematiannya dipukul benda tumpul, lalu tengkorak mereka semua retak. Dan di titik itu semua teori kabur ke Meksiko hancur guys, karena satu hal yang jelas, kalau mereka tuh dibunuh.
Dan pembunuhan itu terjadi sebelum mobil ditemukan di perbatasan. Artinya, mobil itu tuh cuma pengalihan aja. Di sini penyelidikan dibuka ulang dari nol dan satu nama mulai muncul, yaitu Charles Case Merritt. Di sini Case ini adalah rekan bisnisnya Joseph ya, orang yang paling sering ketemu sama Joseph dan orang yang paling sering masuk ke rumah itu. Jadi di sini Case ya tahu nih jadwalnya Joseph, tahu bisnisnya, tahu kondisi keuangan mereka. Dan penyidik nemuin fakta yang penting. Kalau Case punya utang besar, utang judi, utang pribadi, dan tekanan finansial berat. Lalu beberapa minggu sebelum 4 Februari, Joseph mulai curiga. Ada cek klien yang cair, tapi uangnya itu nggak masuk ke rekening bisnis. Dan di sini Joseph udah mulai neken si Case itu ya, minta laporan dan minta kejelasan. Nah di tanggal 4 Februari itu Case datang ke rumah Joseph ya, bukan buat main, bukan buat ngobrol santai, tapi buat urusan duit. Dan di rumah itu semuanya berakhir. Di sini penyidik percaya Joseph adalah korban pertama ya, diserang dengan palu secara cepat dan mematikan. Lalu Summer menyusul dan anak-anak dibunuhnya belakangan. Detail cara anak-anak itu dibunuh nggak pernah diumbar ke publik. Bukan karena nggak tahu, tapi karena terlalu kejam. Jadi setelah semuanya ya, Case tuh bersih-bersih. Dia lap lantai, lap dinding, dan hilangin jejak. Makanya tidak ada darah yang ditemukan. Dan jasad dimasukkan ke kendaraan lain. Dibawa berjam-jam ke gurun Mojave. Di sana Case gali lubang, lalu 4 jasad, 1 kuburan. Nah beberapa hari kemudian, mobil keluarga McStay muncul di perbatasan Meksiko. Di sini CCTV nunjukin bukan satu keluarga yang nyetir, hanya 1 orang. Mobil itu didorong ke lokasi parkir, bukan dipakai rame-rame. Ini tuh trik sederhana, tapi berhasil. Karena selama 3 tahun semua orang percaya keluarga itu tuh kabur, sampai jasad ditemukan. Nah setelah itu, Case mulai panik. Jadi di sini polisi bongkar data HP ya, HP Case aktif di area Gunung Mojave di waktu yang sama dengan perkiraan penguburan jasad. Nah setelah keluarga McStay hilang, Case juga terus mencairkan cek bisnis sendirian. Lalu uang masuk dan Joseph nggak ada, terus juga Summer nggak ada. Nah tahun 2014 Case ditangkap guys. Di sini sidang berjalan lama dan berbulan-bulan. Tidak ada saksi mata. Tidak ada rekaman pembunuhan, tapi jaksa pakai data motif, akses, kesempatan, jejak handphone, dan transaksi keuangan. Tahun 2019, vonis dibacakan. Gila, lama juga ya waktunya ya. Di sini Charles Case Merritt bersalah. 4 pembunuhan tingkat 1. Hukumannya penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan 1 keluarga habis guys. Dan setelah divonis dan vonisnya dibacakan, kebanyakan orang nganggap ceritanya tuh selesai. Jadi hakim tuh udah ngetok palu ya, dan pelaku udah masuk penjara. Nah kasus kelihatannya tuh rapih, tapi sebenarnya disitulah cerita ini masuk ke bagian yang lebih gelap dan lebih pelan. Bagian yang waktu kejadian dulu nggak kelihatan, karena semua orang terlalu fokus sama satu asumsi, yaitu keluarga ini tuh kabur. Balik lagi ya ke hari-hari sebelum 4 Februari 2010. Jadi beberapa minggu sebelum kejadian, hubungan Joseph dan Case ya udah nggak sehat. Dari luar masih kelihatan profesional, tapi di belakang layar Joseph mulai ngerasa ada yang salah nih ya. Cek dari klien cair, tapi duitnya nggak pernah sampai ke rekening bisnis. Jumlahnya bukan receh guys, dan itu kejadian lebih dari sekali. Di sini Joseph mulai nanya, awalnya halus aja gitu ya, lalu makin tegas. Case selalu punya alasan ya, kadang bilang telat, kadang bilang salah transfer. Kadang pun pura-pura nggak ngerti. Padahal di saat yang sama catatan bank nunjukin Case terus tarik uang tunai dan nominalnya gede. Terlalu gede buat sekedar kebutuhan harian. Uang itu tuh dipakai buat nutup utang judi, buat bertahan hidup yang lagi runtuh. Di sini Joseph tuh bukan orang yang suka ribut ya, tapi dia tuh bukan orang yang bodoh. Dia mulai nyiapin langkah. Dia simpen dokumen, dia mulai mikir nih buat mutusin kerjasama. Dan buat Case itu tuh bahaya.
Karena kalau kerjasamanya putus, ya duit berhenti. Dan kalau kecurangan kebuka, hidup Case bisa hancur. Tanggal 4 Februari itu, Case datang ke rumah Yosef dengan satu tujuan. Beresin urusan duit. Tapi situasi nggak berjalan sesuai dengan harapan. Pembicaraan naik tensi dan suasana tuh jadi tegang. Dan di momen itu, Case sadar dia udah kepepet. Di sini penyidik percaya serangan ke Yosef itu tidak direncanakan sedetail itu di hari H. Tapi keputusan untuk ngabisin semua saksi terjadi setelah pukulan pertama. Begitu Yosef jatuh, Case tahu satu hal, nggak ada jalan balik. Nah di sini Summer kemungkinan ya dengar suara atau ngerasa ada yang nggak beres nih. Tapi jarak waktu itu tuh pendek. Terlalu pendek. Anak-anak mereka ada di rumah dan itu bikin kasus ini tuh jauh lebih kejam. Setelah semuanya selesai, Case nggak panik kayak orang normal. Dia bergerak pelan, terstruktur kayak orang yang mikir sambil jalan. Terus juga dia bersihin rumah dan dia lap permukaan. Dia buang barang kecil yang bisa ninggalin jejak. Dan di situ polisi bikin kesalahan besar. Karena rumah yang terlalu bersih justru dianggap tanda pergi sukarela. Padahal buat penyidik berpengalaman itu harusnya alarm. Nah hari-hari setelah itu, Case berpura-pura normal guys. Dia masih ngontak klien-klien, masih urus bisnis, masih cariin cek. Bahkan di beberapa momen dia kelihatan lebih tenang dibanding orang yang kehilangan partner dan satu keluarga. Lalu muncul mobil di perbatasan dan ini bagian penting. Mobil itu tuh nggak nunjukin tanda perjalanan jauh karena tangki bensin nggak sesuai jarak. Di dalam mobil nggak ada koper besar, nggak ada baju anak-anak, nggak ada mainan favorit dan barang-barang yang harusnya ada kalau satu keluarga pergi jauh itu tuh nggak ada sama sekali. Tapi karena publik udah keburu percaya narasi kabur ke Meksiko, kejanggalan itu pun ditutup. Tahun demi tahun lewat, keluarga Yosef dan Summer terus ngejar jawaban. Mereka bolak-balik ke polisi, tapi tanpa jasad, tanpa saksi. Dan kasus ini enggak prioritas. Sampai jasad ditemukan di Mojave. Ya. Dan sejak saat itu, penyelidikan berubah agresif. Lokasi kuburan itu bukan kebetulan. Itu bukan tempat yang dilewatin orang biasa. Itu tempat yang harus dicari, harus disengaja. Dan data handphone tuh nunjukin Case berhenti lama di daerah itu bukan cuma lewat. Di sini forensik juga nemuin satu hal, yaitu luka di tengkorak korban konsisten. Alatnya sama dan itu cocok dengan alat yang pernah dipakai Case di bengkel kerjanya. Sidang pun dibuka bertahun-tahun setelah pembunuhan. Dan di ruang sidang itu semua detail yang dulu kepotong mulai disusun guys, disusun ulang. Jadi hari demi hari, jam demi jam, jaksa nggak perlu bikin cerita lebay. Kronologinya udah cukup berat. Mereka nunjukin motif uang, akses ke rumah, terus juga waktu kejadian, jejak digital, perilaku setelah kejadian. Sementara pengacara Case ya cuma bisa bilang satu hal, tidak ada saksi mata. Tapi kasus pembunuhan jarang punya saksi mata yang ada, yaitu jejak. Dan semua jejak itu ketemu di satu titik. Akhirnya di sini juri sepakat ya, ini bukan kecelakaan, bukan salah sasaran, bukan tindakan spontan yang berhenti di satu korban. Ini tuh satu rangkaian keputusan yang ngabisin satu keluarga. Setelah vonis, keluarga korban nggak sorak, nggak lega. Mereka cuma duduk, diam karena keadilan di kertas nggak bisa balikin waktu. Gianni dan Yosef kecil nggak pernah sekolah. Summer nggak pernah lihat anak-anaknya tumbuh. Yosef nggak pernah tahu kebenaran terungkap. Dan sampai hari ini, satu hal yang masih nempel di kasus ini. Kalau dari awal polisi nggak kejebak asumsi, mungkin ceritanya beda. Karena pembunuhan tuh paling kejam ya, seringkali bukan yang paling ramai, tapi yang paling sunyi. Dan rumah yang tenang kadang cuma nunggu satu hari buat berubah jadi tempat terakhir sebuah keluarga hidup bareng. Masuk ke hari-hari sidang, suasananya berat dari awal. Jadi di sini ruang sidang tuh penuh. Tapi nggak ada yang ribut. Semua orang datang bukan tontonan, tapi buat jawaban. Keluarga korban duduk di barisan depan. Foto Yosef, Summer, Gianni, dan Yosef kecil dibawa masuk. 4 wajah itu dipajang pelan-pelan satu persatu. Seolah ngingetin semua orang ini bukan angka. Ini tuh manusia. Jaksa mulai dari awal banget. Bukan langsung ke pembunuhan. Tapi ke hubungan Yosef dan Case. Ditunjukin nih email, terus juga kontrak dan alur uang.
Hari pertama sidang, jaksa buktiin satu hal, di mana uang bisnis bocor dan cek dari klien cair ke rekening Case. Ada yang dicairin tunai, ada yang dipindahin, ada yang nggak pernah dilaporin. Jumlahnya bukan ratusan dolar, tapi puluhan ribu dan berkali-kali. Hari kedua, jaksa masuk ke utang Case ya, catatan kasino, catatan pinjaman, penagihan utang, polanya konsisten. Setiap kali duit masuk dari bisnis, duit itu habis dengan cepat. Dan setiap kali Yosef nanya, Case ngeles. Di sini hari ketiga, jaksa masuk ke tanggal 4 Februari. Timeline diputar jam demi jam. Pagi hari Yosef aktif, siang hari semua berhenti. Case ada di sekitar rumah, tidak ada bukti orang lain masuk, tidak ada tanda perampokan, tidak ada alasan orang asing nyasar ke situ. Hari keempat, jaksa buka perilaku setelah kejadian ya. Ini tuh penting, karena orang yang kehilangan partner dan satu keluarga biasanya tuh panik. Datang ke polisi, nelpon, nyari, nanya kabar. Nah di sini Case ya, dia cuma tenang, dingin, tetap kerja, tetap cairin cek. Bahkan sempat nyoba nerusin bisnis seolah-olah Yosef cuma pergi. Nah hari kelima masuk data HP ya. Jadi peta diproyeksikan ke layar besar. Titik-titik bergerak dan satu titik berhenti lama di Gurun Mojave. Jamnya cocok, harinya cocok, durasi berhentinya nggak masuk akal kalau cuma lewat. Nah hari berikutnya jaksa masuk ke forensik. Tengkorak korban ditampilkan dalam bentuk foto yang disensor. Dijelasin pelan-pelan. Pola lukanya sama, sudut hantamannya sama, alatnya sama, bukan kebetulan. Lalu jaksa berhenti sebentar guys, menatap juri ya. Dia bilang satu kalimat pendek. 4 orang dibunuh dengan cara yang sama. Itu bukan panik, itu keputusan. Di sini pengacara Case mencoba muter arah. Dia bilang tidak ada saksi mata, tidak ada darah di rumah, tidak ada senjata pembunuhan yang ditemukan. Nah jaksa tuh nggak nyerang balik ya dengan emosi. Dia tuh jawabnya pelan gitu ya. Tidak adanya bukti berisik. Tidak berarti tidak ada kejahatan. Justru kejahatan paling terencana seringkali rapi. Di sini sidang jalan berminggu-minggu. Setiap hari ya potongan kecil ditambahin. Dan pelan-pelan gambarnya utuh. Bukan satu bukti besar, tapi puluhan bukti kecil yang saling ngunci. Sampai akhirnya hari vonis pun datang guys. Ruang sidang penuh. Semua orang berdiri, hakim masuk dan juri duduk dengan wajah capek. Mereka bukan senang, mereka tuh lelah. Karena mereka tahu apapun keputusannya ya gak ada yang menang. Di sini hakim baca satu persatu 4 dakwaan, 4 korban. Bersalah, 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 bersalah gitu ya. Case berdiri. Mukanya datar, nggak nangis, nggak ngomel, nggak bicara. Seolah-olah semua ini cuma urusan administrasi. Dan hukuman pun dijatuhkan. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Keluarga korban pun nggak teriak, nggak tepuk tangan. Mereka cuma saling pegangan tangan. Karena buat mereka ini tuh bukan akhir. Ini cuma titik di mana kebenaran akhirnya diakui. Setelah sidang selesai, media pun ramai. Kasus ini dibahas ulang dan polisi dikritik. Kenapa dari awal terlalu cepat percaya narasi kabur? Kenapa rumah yang terlalu berisik nggak dicurigain? Dan kenapa mobil di perbatasan nggak dianalisis lebih dalam? Dan satu kesimpulan muncul dari hampir semua analisis kriminal. Kasus ini tuh molor bukan karena bukti yang kurang, tapi karena asumsi yang salah. Karena kalau sejak awal polisi berangkat dari kemungkinan terburuk, mungkin jasad itu nggak 3 tahun di tanah. Dan mungkin pelaku nggak 3 tahun hidup bebas. Kasus Maxey akhirnya jadi pelajaran besar di Amerika. Tentang bahaya menyederhanakan kehilangan. Tentang bahaya berpikir keluarga kabur tanpa bukti kuat. Dan tentang satu hal yang paling pahit. Yaitu kadang orang yang kita percaya masuk rumah, yang duduk bareng, yang ngomong soal kerjaan adalah orang terakhir yang harus kita lepas pandangannya. Dan di luar sana masih banyak rumah yang kelihatannya biasa aja, tenang, sepi. Padahal ya guys ya, ceritanya tuh belum tentu.
Di komunitas penegak hukum, kasus ini jadi bahan evaluasi. Bukan karena kurangnya teknologi, tapi karena arah berpikir di awal. Banyak penyidik ngaku kalau sejak hari pertama mereka menganggap hilang itu tuh kemungkinan dibunuh. Banyak langkah bakal beda. Pencarian jasad bisa lebih cepat dan tekanan ke pelaku bisa lebih awal. Waktu bebas 3 tahun itu ya, mungkin nggak pernah ada. Nah, sementara itu ya Charles Case Merritt menjalani hidupnya di penjara dan tidak ada pengakuan. Tidak ada wawancara panjang, tidak ada penjelasan. Dia tetap memilih diam, dan diam itu buat banyak orang ya justru menegaskan satu hal. Kejahatan ini bukan ledakan emosi, ini pilihan. Pilihan untuk menutup mulut orang yang menagih kejujuran. Pilihan untuk menghilangkan saksi paling lemah. Pilihan untuk percaya bahwa kebohongan sederhana, sebuah mobil di perbatasan cukup buat menipu dunia. Dan nyatanya itu hampir berhasil. Kasus Mike Stay mengajarkan satu hal yang pahit tapi penting, yaitu kejahatan paling kejam gak selalu datang dengan suara keras. Kadang dia datang sebagai kunjungan bisnis, sebagai obrolan soal uang, sebagai orang yang udah biasa duduk di ruang tamu kita. Dan hari ini kalau orang nanya kapan cerita ini beres, jawabannya sederhana. Beres di hukum, tapi nggak pernah beres di kenyataan. Karena yang hilang bukan cuma 4 nyawa, tapi juga rasa aman yang nggak bisa dipulihin sepenuhnya. Dan mungkin itu penutup yang paling jujur. Sebuah rumah yang dulu hidup sekarang jadi pengingat. Sebuah kebohongan kecil yang hampir menutup pembunuhan besar. Dan sebuah kasus yang selesai di pengadilan, tapi terus hidup di kepala siapapun yang dengar ceritanya. Oke guys, seperti itu ceritanya guys. Ini sangat mengerikan ya, karena bener-bener plot twist banget sih menurut gue. Karena gue berpikir ini tuh mereka tuh dibunuhnya ketika perjalanan. Jadi ada perjalanan dulu gitu loh ya, mungkin di suatu tempat. Tapi ternyata ini tuh terjadi di rumah Yosef gitu ya. Sumpah benar-benar mind blowing banget sih guys ya. Jadi buat kalian jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen-komen, di share. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya Kamek Cerita. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.